sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti kebenaran. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah sedia mendengarkan sabda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyambut firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 12 ayat 46. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Panondang narotu purtibion, asa unang mian dinahulum nasa napursea diahu. Amin. Terima kasih untuk Inang Nyonya Sinaga Boru Siregar yang membaca firman Tuhan dalam bahasa Indonesia, dan Amang Tambunan yang membaca firman Tuhan dalam bahasa Batak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berada dalam kegelapan memang sungguh tidak menyenangkan. Kita patut mensyukuri sebab yang pertama sekali yang Tuhan ciptakan adalah terang. Sejak awal Tuhan ingin memberikan terang dalam hidup kita, sebab terang itu merupakan sumber kehidupan. Ketika manusia jatuh dalam kegelapan dosa, Tuhan pun ingin menyelamatkan manusia dari kegelapan karena dosa. Tuhan ingin terangnya berada dalam hati kita, supaya terang itu menuntun kita, menuntun langkah kita menuju hidup yang kekal. Tanpa terang kita tidak mungkin dapat melihat. Ketika kita tidak dapat melihat, tentu kita tidak dapat mengerjakan segala sesuatu. Terang dapat menuntun hidup kita ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, seperti cahaya yang menuntun setiap perbuatan dan langkah kita, begitu juga Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan tinggal di dalam kegelapan. Bagaimanakah hal itu dapat terjadi? Jika kita mendengarkan segala firman-Nya, jika kita melakukan teladan Yesus, inilah yang membawa kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Maka kita akan terhindar dari kuasa kegelapan. Saudara-saudara, Yesus telah menang melawan kuasa kegelapan dengan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga setelah kematiannya di atas kayu salib. Maka kegelapan itu telah sirna, sebab Yesus adalah terang yang dijanjikan oleh Allah. Di dalam Yesus kita tidak hanya memiliki terang keselamatan, tetapi juga di dalam Yesus adalah satu-satunya terang yang dapat menuntun kita ke jalan yang harus kita tempuh. Saudara-saudara, bagaimanakah dengan perjalanan kehidupan kita? Apakah kita sudah berjalan di dalam terang Allah? Maka Nats hari ini mengajak kita, hendaklah kita berjalan di jalan terang Allah, sehingga kita tidak tersandung, sehingga perjalanan hidup kita tidak masuk ke dalam kegelapan,
sehingga langkah kita selalu berjalan di jalan yang benar, di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Terimalah terang Allah melalui firman Allah. Marilah kita bersekutu setiap hari dengan Tuhan Allah, sehingga terang Allah menyinari kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini firman-Mu menerangi kehidupan kami, agar terang Allah menyinari kami dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami tidak tersandung di dalam kegelapan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami semakin dekat dengan Engkau, sehingga terang Allah senantiasa menaungi kehidupan kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu hari ini untuk melakukan segala aktivitasnya yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati anak-anak kami yang bersekolah, kiranya Engkau memberikan hikmat bijaksana kepada mereka, sehingga dapat mengikuti pendidikan dari rumah. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tangan Tuhan yang penuh kuasa menyembuhkan mereka. Bapa di surga, berkati bangsa negara kami dan juga setiap pemimpin-pemimpin kami, sehingga bangsa kami semakin pulih dari virus corona, sehingga bangsa kami semakin pulih dalam ekonomi, kesehatan, dan sosial. Terima kasih Allah Bapa di surga. Hari ini kami percayakan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami dari dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita melakukan segala aktivitas kita dengan mengikuti 5 protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dalam air mengalir. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak. Dan yang kelima, melipat tangan, memohon perlindungan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Allah memberkati kita. Shalom.